LPPM yang sedang berhalangan. Halangannya saya tidak tahu apa berhalangan. Sekretaris LPPM Pak Haidar dan juga Bu Kapus, teman-teman LPPM dan seluruh dosen, calon peneliti ASBK tahun 2026. Mewakili Bu Rektor yang saat ini sedang OTW ke Jakarta, ada beberapa agenda Saya toh, Bu Rektor eh, Dewi yang Jakarta. terkait dengan Alhamdulillah Saya nggak dengar-dengar eh, nggak ada. statuta juga sudah turun, Ortaker juga turun, Bu Rektor OTW dalam rangka itu mengambil statuta, kemudian Ortaker juga Alhamdulillah tahadus bin nikmah. Kemarin hasil surveillance IPT kita masih tetap unggul, Alhamdulillah. Juga tahadus bin nikmah bahwa lembaga sertifikasi profesi kita juga sudah turun sertifikatnya. Jadi di bulan Januari ini banyak nikmat yang diberikan ke kampus kita. Oleh karena itu, Bu Rektor hari ini berhalangan untuk memberikan pengarahan sambutan pada acara sosialisasi penelitian SPK tahun 2026. Ala kulli hal, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman LPM yang secara terus-menerus care, punya kepedulian terhadap bagaimana penelitian di UIN Ki Ageng Muhammad Besari Ponorogo ini dari waktu ke waktu diupayakan untuk terus mengalami kemajuan. Yang kedua, tentu seiring dengan perubahan visi misi kita sebagai universitas yang unggul dalam pengembangan keilmuan, keislaman, keilmuan dan kebudayaan, maka seluruh aktivitas Tridharma perguruan tinggi kita harus diarahkan ke sana. Jadi harus diarahkan ke sana. Sehingga nanti bahwa dalam hal ini adalah penelitian harus diorientasikan pada pencapaian visi misi kita. Visi misi kita, yaitu sebagai universitas yang unggul dalam pengembangan keislaman, keilmuan, dan kebudayaan. Kedua, ke depan tentu Tridharma perguruan tinggi ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Sebagai tuntutan dari kurikulum OBE, maka ada sikel yang tidak bisa terputus antara pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Bagaimana kemudian pendidikan pengajaran yang dilakukan oleh para dosen itu kemudian melahirkan ide-ide penelitian. Dari ide-ide penelitian yang kemudian ditindaklanjuti dalam penelitian itu, maka akan menghasilkan hasil penelitian yang berdampak kepada penelitian yang berdampak yang kemudian diterapkan pada pengabdian masyarakat. Jadi pendidikan melahirkan penelitian, penelitian melahirkan pengabdian masyarakat, dari pengabdian masyarakat kemudian ada outcome berupa buku, berupa publikasi. Ya, publikasinya juga publikasi yang berdampak, yang itu kemudian menjadi referensi dari RPS yang ada. Jadi circle ini menjadi satu kesatuan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pendidikan pengajaran melahirkan penelitian, penelitian melahirkan pengabdian masyarakat, hasil dari publikasi, hasil dari penelitian itu kemudian menjadi referensi dari pengembangan pendidikan dan pengajaran, begitu seterusnya. Yang ketiga tentu eh, kita berharap bahwa peran para dosen, saya yakin dosen-dosen muda terutama punya semangat dan atensi penelitian yang luar biasa. Sehingga ini harus terus dikembangkan, baik penelitian itu berbasis anggaran ataupun penelitian yang berbasis mandiri. Dalam pengertian penelitian yang kemudian ditulis sendiri dalam bentuk artikel, kemudian dipublikasi, tentu itu akan punya makna, berimpact, punya dampak terhadap kontribusi lembaga kita. Tentu teman-teman LPPM khususnya, bagaimana kemudian penelitian itu juga harus seiring sejalan dengan kompetensi dosen yang bersangkutan. Kalau dosen syariah yang menelitinya tentang kesyariahan, dosen Bapak ada FEBI yang meneliti tentang FEBI,
dosen Fuad yang meneliti tentang Fuad dan begitu seterusnya, atau konkretnya sesuai dengan kompetensi dosen. Karena sebaik apapun penelitian, kalau tidak linear dengan keahliannya, maka dalam konteks eh, apresiasi dalam kenaikan pangkat itu menjadi sirna, tidak ada kalau tidak ada sinergi linearitas antara kompetensi yang dimiliki dengan proposal yang dilakukan. Oleh karena itu, nanti sebisa mungkin teman-teman LPM mengarahkan betul itu bahwa peneliti itu kalau bisa ya bidangnya serumpun, kelompok itu serumpun, sehingga nanti pertama tidak sekedar hasil penelitian itu ada, tetapi juga berdampak kepada peningkatan karir dari mahasiswa itu. Eh, Karir daripada para dosen itu. Dan juga yang tidak kalah penting adalah sebagaimana yang sudah berjalan selama ini, bagaimana penelitian itu melibatkan mahasiswa. Karena bagaimanapun juga keterlibatan mahasiswa sebagai co-researcher itu menjadi penting. Saya pikir itu semangat selalu teman-teman para dosen, mari terus berkarya dan kita akan mengusulkan bahkan akan menerapkan bahwa dalam setiap 1 tahun itu nanti dosen harus punya karya ilmiah yang dipublikasikan ya. Bahkan kita sedang menyusun tentang kriteria penelitian SKP yang baik sekali itu diantaranya adalah ada outcome penelitian yang dipublikasikan tentang SKP, juknisnya mohon ditunggu saja, kita akan segera rampungkan petunjuk itu, sehingga nanti para dosen itu nanti kapan mendapatkan nilai baik sekali, baik dan seterusnya itu ada kriteria-kriteria yang jelas. Saya pikir itu, terima kasih Mas Haidar, terima kasih kepada para peneliti, semangat selalu, semboyannya adalah kalau bisa 1 semester 1 artikel, bisa berbasis dari penelitian, jadi penelitian itu bisa dipecah-pecah menjadi beberapa artikel. Semoga semangat, giroh teman-teman semua ikut mendongkrak reputasi kampus kita UIN Ki Ageng Muhammad Besari. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi eh, call proposal penelitian SBK tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Lutfi Hadi Aminuddin MAG selaku Wakil Rektor 1 atas komitmen dan dukungan strategis. Kami merasa bahwa ini adalah motivasi yang sangat penting. Tadi sudah disebutkan bahwa 1 semester 1 artikel, tentu saja SBK adalah jalannya. Ya. Jadi salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk mewujudkan komitmen tersebut. Baik, Bapak Ibu peneliti yang sudah hadir atau yang baru bergabung, tetap kami ucapkan terima kasih yang sudah memberikan atensi yang serius saya kira, karena kita akan mendengarkan beberapa paparan yang akan disampaikan setelah ini oleh Ibu Kapus Litpen kita, Ibu Dr. Umi Rohmah, ya, yang akan menyampaikan beberapa teknis-teknis, petunjuk-petunjuk ya terkait dengan tadi arah kebijakan maupun kesempatan-kesempatan yang bisa kita apply untuk mengsubmit artikel. Tidak berlama-lama, kita sambut Ibu Umi untuk menyampaikan. Monggo, Bu Dr. Umi Rohmah untuk menyampaikan. Tuhan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Haidar. Suara saya terdengar nggih di sana nggih? Sampun, Bu. Sampun nggih, Gambarnya jelas nggih. gambarnya belum muncul. Gambarnya. Baik, mohon izin saya share dulu Kita materi saya sebelum saya mulai.
Sudah nampak, Bu? Sudah kelihatan ya Bapak Ibu slide Sudah. PowerPoint-nya. Ya, sudah. Ya, sudah. Oke. Baik, baik, mohon izin saya mulai Pak Warek 1 dan juga Pak Ketua LPPM dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Lutfi Haji Aminuddin, kemudian juga yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Haji Munir LC, MAG, kemudian juga yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Profesor Dr. Miftahul Huda, MAG, kemudian juga yang kami hormati Bapak Ketua LPPM, Bapak Dr. Nurkalis, kemudian Sekretaris LPPM, Mas Haidar, Bapak Ibu dosen semuanya, yang hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tidak lupa saya menyapa Bu Rektor, ya. Mudah-mudahan beliau juga menyimak ya, tadi disampaikan oleh Bapak Profesor Lutfi Haji Aminuddin ada acara di Jakarta. Mudah-mudahan Bu Rektor lancar acaranya di Jakarta, nggih. Kemudian mumpung masih ingat, masih segar info terbaru, saya secara pribadi dan juga LPPM mengucapkan selamat kepada Ketua LPPM dan tim yang sudah berhasil sukses mempertahankan akreditasi institusi dari semula unggul dan tetap bertahan unggul. Alhamdulillah. Selamat ya Mas Edi dan kawan-kawan yang sudah berjibaku mengawal akreditasi institusi yang dulu masih lembaganya IAIN dan setelah ada surveillance menjadi UIN. Baik Bapak Ibu semuanya, pada tanggal 31 Desember tahun lalu, belum lama ya sebenarnya, tapi tetap saja tahun lalu, tahun 2025, dari pusat sudah mengadakan sosialisasi juknis penelitian berbasis SBK tahun anggaran 26. Berarti Dan tentu saja LPPM UIN Kiai Ageng Muhammad Besari UIN Ponorogo juga pagi hari ini alhamdulillah bisa mengadakan sosialisasi juknis penelitian berbasis SBK tahun anggaran 2026. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, pada sosialisasi kali ini kami tidak banyak yang bisa kami sampaikan ya, mungkin karena keterbatasan waktu. Hari ini agenda juga banyak ya. Dan nanti secara lebih detail, lebih rinci, Bapak Ibu semuanya akan kami share naskah juknis penelitian untuk UIN Ponorogo tahun 2026. Jadi nanti secara detail bisa dibaca di sana. Hari ini hanya poin-poin saja dan nanti mungkin kita lebih banyak ke diskusi atau tanya jawab begitu nggih. Entah itu terkait substansi maupun teknis. Dan nanti insya Allah di akhir setelah ini akan ada waktu untuk tanya jawab dan teman-teman di LPPM insya Allah akan membantu Bapak Ibu semuanya barangkali ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan. Baik, saya awali terlebih dahulu dengan dasar program penelitian tahun 2026 ini. Yang pertama adalah keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 10.000 atau 10459 tahun 2025 tentang penunjuk teknis
program bantuan penelitian berbasis SBK pada PTKIN tahun anggaran 2026. Kemudian yang kedua, dasar programnya adalah keputusan Rektor UIN Ki Ageng Muhammad Bestari nomor Bu Umi, apa masih bisa melanjutkan koneksinya mungkin ya? Mohon maaf Bapak Ibu, sebentar ya, kita konfirmasi. Mohon izin Bapak Ibu, karena ada keterputusan sinyal, buka puslit, kita menunggu sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, ya silakan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, tadi mungkin pengaruh sinyal ya. Padahal ini saya sudah di kampus dan menggunakan WiFi kampus serta jendela itu sudah saya buka ya. Karena biasanya memang kalau di ruang LPPM itu agak, apalagi di lantai 1, itu WiFi-nya kurang lancar. Jadi sekali lagi mohon maaf atas terpentalnya saya dari Zoom ya. Dan ini saya izin share lagi untuk slide-nya. Oke, sudah kelihatan nggih untuk slide PowerPoint-nya? Baik, saya lanjutkan. Sampun, Bu. Untuk tata kelola bantuan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, bahwa proses pengajuan proposal penelitian itu melalui akun Litab Dimas. Dan kemarin, beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu, lebih tepatnya, kami dari tim LPPM sudah men-share terkait link Google Form untuk aduan dari Bapak Ibu dosen yang barangkali akun Litab Dimasnya sampai saat ini masih terblokir. Padahal barangkali Bapak Ibu sudah memenuhi tagihan, tapi ternyata belum dibuka blokirnya. Nah, nanti kalau memang sampai hari ini masih ada yang keblokir, nanti bisa disampaikan ya keluhan-keluhannya, dan nanti teman-teman dari LPPN insya Allah akan membantu untuk membuka blokir Bapak Ibu panjenengan, misalnya tagihan-tagihan dari Bapak Ibu yang diminta oleh Rita Dimas itu sudah terpenuhi semuanya.
Baik, saya lanjutkan. Untuk persiapan peneliti tentu ya wajib mengisi data NIK pada menu informasi akun, kemudian sinkronisasi akun Litap Dimas dengan Sinta. Nah, kemarin ada juga salah satu dosen yang menghubungi kami karena akun Litap Dimasnya belum sinkron dengan Sinta, maka juga itu menjadi problem sehingga akunnya masih keblokir. Maka itu harus tersinkron dengan Sinta, Litap Dimas dengan Sinta. Itu kalau memang Bapak Ibu mengalami kendala bisa menghubungi Mas Yoga ya yang selama ini mengawal sinkronisasi Sinta dengan Litap Dimas di LPPN. Kemudian yang berikutnya memenuhi tagihan bantuan sebelumnya. Ini kadang-kadang juga ada sebagian dosen yang misalnya tagihan artikel itu sudah dipenuhi. Tapi ada sebagian dosen itu yang artikelnya itu kadang berbeda dengan penelitian yang beliau lakukan. Jadi misalnya tema A, tapi artikelnya temanya B. Nah itu kadang-kadang juga menjadi pertimbangan kami di LPPM untuk belum menyetujui terkait pembukaan blokir. Nah mestinya artikel yang disubmit, yang publish itu juga harus relevan dengan tema penelitian yang dulu didanai oleh UIN Ponorogo. Bukan tema lain yang itu sebenarnya tidak relevan dengan penelitian yang ia lakukan. Kemudian untuk aspek proses dan mekanisme bantuan penelitian, sumber biaya itu dari BOPTN penelitian, BLU, kebetulan kita belum BLU, ya itu tentu saja bagi perguruan tinggi yang sudah BLU, PNBP, dan tidak diperkenankan dari donor dan masyarakat. Kemudian untuk satuan biaya, besaran bantuan sesuai dengan SBK atau nilai maksimal. Nah, bisa saja kita di UIN Ponorogo misalnya maksimalnya 100 juta, ya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu bisa saja nanti di bawah dari itu. Yang penting tidak melebihi nilai maksimal tentunya. Yang kedua, menggunakan satuan biaya keluaran. Walaupun menggunakan satuan biaya keluaran, kita masih diminta untuk mengumpulkan kwitansi. Mohon maaf ya, ini juga di LPDP termasuk juga seperti itu. Mora itu juga ya semua transaksi harus kita simpan, kita kumpulkan untuk dilaporkan ya, karena itu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan keuangan kita. Proses seleksi, proses dimulai H-1 sebelum tahun anggaran, kemudian sesuai ketentuan yang berlaku melalui aplikasi Litap Dimas secara paperless. Kemudian terkait pembayaran dan pertanggungjawaban, pembayaran menggunakan ketentuan yang berlaku tentunya. Nah ini teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen bisa berkolaborasi tentunya ya dengan teman-teman yang memahami regulasi terkait keuangan, sehingga nanti dalam menyusun RAP itu ya sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga reviewer nanti juga akan, memang sekarang eranya era kolaborasi, kalau tidak berkolaborasi ya ketinggalan. Kita tentunya tidak menguasai semua hal. Kita ya namanya dokter spesialis saja juga, dokter spesialis itu khusus gitu. Kita juga spesialis di bidang tertentu tentunya. Kalau di bidang keuangan mungkin ya perlu memang kolaborasi dengan teman-teman yang lain yang memahami regulasi keuangan. Kemudian pertanggungjawaban masing-masing penerima, kemudian yang ketiga optimalisasi proses dan hasil, output dan outcome. Dasar penentuan tema riset,
Yang pertama, Sustainable Development Goals. Yang kedua, Rencana Induk Riset Nasional. Yang ketiga, Asta Cipta atau 8 misi utama pemerintah. Yang keempat, Renstra Kementerian Agama. Yang kelima, Agenda Riset Nasional PTKI. Yang keenam, Asta Protas atau 8 program prioritas Kementerian Agama. Kemudian untuk tema riset tahun anggaran 2026 ada 9 tema dan di breakdown menjadi 49 subtema. Yang pertama agama dan keagamaan, yang kedua terkait tema pangan dan pertanian, kemudian yang ketiga energi, yang keempat kedokteran dan kesehatan. Nah ini nomor 2, 3, 4 ini mungkin ya kita belum ya, karena fakultas terkait pertanian, energi, kedokteran ini juga belum ada. Kelima transportasi, keenam produksi, rekayasa, keteknikan, yang ketujuh pertahanan dan keamanan, yang kedelapan kemaritiman, 9 sosial humaniora. Jadi banyak subtema yang bisa dijadikan ide untuk menyusun proposal penelitian. Di samping tentunya tema nomor 1, agama dan keagamaan. Itu sudah sesuai dengan ya sehari-hari kita memang menekuni di bidang itu ya. Kemudian untuk tema tambahan yang linear dengan Asta Protas, ini ada 7 yang bisa dijadikan untuk tema penyusunan proposal tahun anggaran 2026. Yang pertama ekoteologi, kemudian yang kedua kurikulum berbasis cinta, nah ini juga masih baru. Biasanya tema-tema baru seperti ini menarik, tapi mungkin referensinya yang agak kesulitan, mungkin masih minim referensinya sehingga perlu effort yang lebih besar. Kemudian moderasi beragama ini juga sudah masih baru tapi mungkin juga ya perlu effort juga ya untuk referensi. Digital Islam, kemudian integrasi Islam dan sains, kemudian kajian manuskrip dan turots, kemudian yang ketujuh sekolah rakyat. Ini tema-tema tambahan yang linear dengan Asta Protas dan bisa nanti teman-teman Bapak Ibu dosen untuk mengambil tema ini barangkali tertarik untuk mengajukan proposal penelitian tahun anggaran 2026. Kemudian ini ketentuan umum. Yang pertama tentu saja akun Rita Bimas yang tidak terblokir. Ya. Kalau terblokir nanti ya tidak bisa submit. Maka memang pertama ini pintunya. Dosen tetap meliputi ASN, non-ASN, P3K tentu bisa nih. Yang ketiga, pengusul tidak memiliki tagihan bantuan sebelumnya. Yang keempat, diusulkan secara individu maupun kelompok. Ya, lebih kalau mau ringan pekerjaan penelitian kita tentunya kelompok nih. Dan itu nanti juga bisa dimanfaatkan untuk prodi, untuk akreditasi maupun untuk akreditasi institusi maupun prodi. Kalau individu nanti ya manfaatnya untuk satu prodi karena home base-nya mungkin di satu prodi. Tapi kalau kelompok itu bisa melibatkan banyak nama sehingga manfaatnya saya kira lebih besar dan juga pekerjaannya lebih ringan. Yang kelima, tidak sedang menerima bantuan Kemenag, maka double akun tidak boleh ya. Mengajukan pusat, mengajukan UIN Ponorogo. Kalau dua-duanya keterima, ya tentu harus memilih ya. Resiko itu konsekuensi dari sebuah pilihan, sebuah aturan. Yang keenam, tidak mencantumkan identitas diri dan institusi. Nah, ini beberapa dosen tahun-tahun yang lalu itu masih ada yang mencantumkan identitas diri. Jadi di proposal penelitian itu Bapak Ibu tidak perlu mencantumkan nama, begitu tidak perlu. Dan institusi juga tidak perlu. Kalau di proposal mencantumkan identitas diri itu menjadi salah satu syarat administrasi yang gagal, yang menyebabkan tidak lolos, maka memang harus
steril identitas diri dan institusi. Yang ketujuh, tidak ubah komposisi tim. Kemudian yang kedelapan, tidak plagiasi. Nah, ini tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk cek plagiasi itu dilakukan secara mandiri, tapi LPPN nanti akan menunjuk satu unit yaitu perpustakaan, insya Allah kerjasama dengan perpustakaan untuk cek turnitinnya, dan mengunggah sendiri, ini bermaterai. Jadi untuk tahun ini itu kami sangat mempercayai para peneliti bahwa peneliti memiliki sifat jujur, maka ini nanti diunggah sendiri. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kami yang ngecek untuk plagiasinya, gitu. Tapi memang untuk cek plagiasi harus ke lembaga atau unit yang ditunjuk oleh LPPN. Jadi tidak bisa di luar yang ditunjuk LPPN. Misal biar cepat gitu ya, bayarnya murah ke Shopee 5.000 bayarnya. Ya itu tentu saja tidak boleh ya Bapak Ibu. Kadang-kadang mahasiswa kita itu karena kedesak waktu, kepepet oleh waktu, pendaftaran ujian skripsi sudah mepet, tinggal 1 hari atau tinggal hari ini, itu mahasiswa kita itu memilih jalur patas, tidak ke perpustakaan. Itu ke Shopee, bayar 5.000, murah meriah, gitu, dan cepat hasilnya. Gitu. Berbeda dengan di perpustakaan yang kadang-kadang ribuan mahasiswa harus antri, sehingga memerlukan waktu untuk cek plagiasi. Kemudian yang ke-9, pengusul hanya diperkenankan mengajukan 1 usulan, 1 judul proposal, tidak boleh lebih, 2 atau 3. Misalnya proposalnya banyak, ya tetap aja 1 saja yang diusulkan. Kemudian untuk UIN Ponorogo tahun 2026, jenis dan klaster penelitiannya sebagai berikut. Untuk jenisnya ada 3. Yang pertama riset dasar, kemudian yang kedua riset terapan, yang ketiga riset pengembangan. Untuk riset dasar ini ada 3 klaster penelitian. Yang pertama penelitian dasar pembinaan atau kapasitas, yang kedua penelitian pengembangan prodi, yang ketiga penelitian interdisipliner. Kemudian untuk riset terapan, ini hanya 1 klaster, yaitu penelitian terapan kajian strategis nasional. Kemudian yang terakhir, untuk jenis riset pengembangan, ada klaster penelitian pengembangan kolaborasi internasional, ini tahun lalu juga sudah ada 2 kelompok peneliti ya tahun lalu. Tahun ini insya Allah atau mudah-mudahan meningkat, bertambah banyak pengusulnya untuk kolaborasi internasional. Walaupun tentunya tagihannya lebih agak berat ya, karena harus. Kepental lagi. Yang terakhir, sebagaimana tadi saya sampaikan, saya tidak akan menyampaikan keseluruhan. Terpental. Sudah selesai. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah selesai untuk presentasi dari saya terkait Juknis. Nanti secara detail Bapak Ibu bisa membaca di Juknis penelitian tahun 2026. Untuk penutup, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan
Di antaranya dengan mengajukan proposal riset tahun anggaran 26, dan ya kita sebagai dosen penelitian itu adalah salah satu tridharma, maka ya wajib tiap semester ada tagihan penelitian, maka kalau tidak publish ya parislah kita ini ya. Tunjangan dosen tidak akan cair, kenaikan pangkat tidak akan lancar kalau tidak meneliti. Maka memang ya nomor 2 ini publish or paris ini menjadi ikon, menjadi simbol bagi dosen, menjadi pengingat bagi dosen supaya tetap produktif melakukan penelitian. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian terkait juknis. Untuk lebih detailnya bisa dilanjut ke tanya jawab. Nanti teman-teman dari LPPM insya Allah akan membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Kalau memang bisa kami jawab hari ini, akan kami jawab hari ini. Kalau memang itu terkait kebijakan dan harus berkoordinasi dengan Bapak Ibu pimpinan yang lain, maka ya tentu mungkin bisa dipending dan nanti akan diberikan jawaban di lain waktu. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Semoga semuanya nanti banyak ya yang mengajukan proposal penelitian. Sekali lagi mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapuslit, Bu Dr. Umi Rohmah yang sudah menyampaikan informasi terkini terkait dengan bagaimana petunjuk dan teknis Bapak Ibu peneliti. Tentu Bapak Ibu peneliti sudah mempunyai beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Nah, nanti akan dijawab bersama-sama. Tentu saja akan diawali oleh Bu Kapuslit untuk menjawab, dan sekiranya nanti butuh masukan atau tambahan dari teman-teman tim, kita akan mencoba melengkapi gitu. Silakan Bapak Ibu, untuk sesi pertama kita langsung saja mendengarkan pertanyaan langsung gitu ya. Ini forumnya setelah ini adalah Q&A, jadi silahkan persiapkan pertanyaannya langsung saja, raise hand atau konfirmasi untuk 3 penanya pertama. Monggo, dari Bapak siapa, Ibu siapa, dan pertanyaannya apa begitu. Silakan. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Jadi monggo, mumpung ada kesempatan, kita masih ada waktu. Nah, ini ada pertanyaan masuk dari Pak Aristiawan. Apakah sudah ada timeline pelaksanaan penelitian Bapak gitu ya? Eh, Monggo Bu Umi, timeline kita tampung dulu saja, Ge. Jadi Pak Aris, saya rangkum dulu terkait dengan timeline. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak, apakah anggarannya seperti tahun kemarin dari Bu Rizky? Dari Pak Ahda? Sebentar ya. Dari Pak Aris, Pak Hari. Bagi PPK yang belum punya akun. Oke, PP3K ya. Oke. Terus dari Pak Ahda, PP3K dan CPNS. PNS dan bisa berkolaborasi. Apakah PNS dan P3K bisa berkolaborasi? Oke. Jadi sudah ada 3 pertanyaan ya. Jadi Pak Aris, Bu Rizky, dan Pak Hari. Dan Pak Ahda tadi. 4.
Jadi identik sama ya topiknya P3K dan juga sama dengan pertanyaan Bu Rizky. Pak Aswab, P3K NIDN dan sisternya masih belum pindah. Oke. Saya kira sementara itu dulu. Mungkin Bu Kapus langsung menanggapi, langsung dilihat di chat room. Di chat room dari Pak Aris dulu, mungkin bisa direspon. Oke, terima kasih dari Pak Aris Setiawan. Pertanyaannya, sudah ada timeline kah untuk pelaksanaan penelitian tahun 2026? Tentu sudah ada, nggih, Pak Aris Setiawan. Tadi memang belum saya sampaikan ya, biar ringkas. Di Juknis juga sudah ada, tapi secara garis besar saya sampaikan untuk timeline kegiatan penelitian tahun 2026 adalah sebagai berikut. Untuk pengumuman Desember 2025, kemarin 31 Desember ya, ada sosialisasi dari pusat, sangat mepet sekali di akhir tahun, tanggal 31 Desember. Kemudian untuk registrasi proposal dan submit, meliputi seleksi administrasi dan desk evaluation itu tanggal 30 Desember sampai 31 Januari 2026. Kemudian untuk cek similarity dan seleksi administrasi itu Januari sampai Februari 2026. Kemudian untuk penilaian substansi itu Maret 2026, tentu saja kita berkolaborasi dengan reviewer yang sesuai dengan keilmuannya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, bahwa pada proposal itu tidak perlu mencantumkan identitas diri, nanti biar secara administrasi bisa lolos. Karena itu menjadi ketentuan umum bahwa di proposal tidak mencantumkan identitas diri. Kemudian untuk penetapan nomine itu April 2026. Penetapan penerima bantuan April juga tahun 2026. Kemudian untuk pencairan bantuan mudah-mudahan lancar semuanya, itu juga insya Allah April 2026. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan penelitian mulai dari bulan April sampai Oktober 2026. Kalau kemarin itu mundur ya karena memang di Bintang awalnya semula itu keblokir ya, atau di Bintang begitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya dibuka juga Bintangnya sehingga Bapak Ibu bisa melakukan penelitian dan didanai oleh lembaga kita. Kemudian untuk laporan antara itu dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2026. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi itu bulan Agustus 2026. Kemudian seminar hasil atau review keluaran penelitian itu Oktober 2026. Nah, ini beberapa, ini sedikit flashback ke belakang yang hasil penelitian tahun 2025, ya, ada sebagian Bapak Ibu tidak perlu kami sebut nama. Itu artikelnya yang disubmit itu ya karena tidak merujuk jurnal tertentu, maka ya kemarin itu ada artikel itu yang naskahnya atau draftnya itu masih 3 lembar gitu nggih. Maka reviewer menilai ketercapaiannya itu ya tidak bisa maksimal ya kalau seperti itu. Maka nanti mudah-mudahan tahun 2026 ini sejak awal peneliti sudah mengincar gitu ya, kira-kira jurnal mana yang mau disubmit. Sehingga sejak awal ya gaya selingkuhnya, template-nya itu sudah kita persiapkan. Kemudian untuk penyerahan laporan akhir itu November 2026. Kemudian untuk hasil atau outcome penelitian 2-3 tahun setelah akhir tahun anggaran. Nah, tentu saja untuk yang Scopus ini 3 tahun ya. Nah, yang selain Scopus itu 2 tahun. Nah, ini catatan, jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah mempertimbangkan penyesuaian kebijakan tahun anggaran 2026 pada masing-masing satker. Itu tadi nggih Mas Aris terkait timeline untuk penelitian tahun 2026.
Kemudian bagi P3K yang belum punya akun Litab Dimas, apakah bisa dibantu? Tentu sangat bisa, nggih, menghubungi mawon Mas Asmi, nggih. Nah, nanti biar bisa dibantu untuk membuatkan akun kalau memang mengalami kendala. Tapi kemarin itu ada case teman P3K yang baru dari, mohon maaf saya menyebutkan nama lembaga, nggih, dari Stainu Madiun. Nah, akun Litab Dimasnya itu masih tercantum di sana, nggih. Nah, itu tentu saja belum bisa mengajukan kalau belum pindah ke UIN Ponorogo. Caranya bagaimana? Ya tentu saja mengajukan, nggih. Mengajukan dulu ke Dirjen Penelitian Jakarta, nggih, tentunya. Dan lembaganya masih Stainu dulu. Nanti kalau dari Jakartanya sudah mendapat jawaban, nah jawaban itu nanti bisa dikirimkan ke kami, ke LPTM, bahwa panjenengan sudah istilahnya sudah tidak di Stainu lagi begitu, nggih, untuk akun Litab Dimasnya, dan pindah ke UIN Ponorogo. Nah, itu baru bisa nanti untuk membuat akun Litab Dimas yang kawan-kawan P3K baru, ya. Jadi prosesnya seperti itu. Kemarin ada yang bertanya, ya, Mas Arif. Siapa ya kemarin, ya? Mas Arif atau Mas siapa yang tanya itu? Apakah anggarannya seperti tahun kemarin? Bapak Ibu, sekedar informasi yang menggembirakan, ya, informasi awalnya. Kurang lebih kita 3M, ya, untuk tahun ini dana penelitiannya. Jadi tentunya ya naik, ya, dari segi nominal, ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi stimulus bagi panjenengan semuanya untuk semangat mengajukan proposal penelitian tahun 2026. Bagi CPNS, apakah boleh ikut? Ya, kalau ketentuannya asisten ahli, ya, Mas, ya. Oke, maka kalau CPNS mungkin Nanti ini bisa kami tambahkan ya info ini. Mungkin Bu Kapus untuk ini dulu sebelum kita ke CPNS dan P3K yang kira-kira bisa direspon dulu. Karena yang status CPNS dan P3K memang kita siapkan jawaban yang disesuaikan ya gitu ya. Memang ada sedikit hasil diskusi yang memang kita harus mengakomodir karena konteksnya P3K kan ada yang sudah 1 tahun dan yang belum 1 tahun, yang baru saja gitu. Dan itu di kebijakan kita nanti kita sampaikan. Mungkin Bu Umi ke ini dulu, yang kira-kira berkaitan dengan akun bisa dijawab dulu. Di ini dulu. baik untuk akun Litab Dimas, barangkali akan lebih tepat untuk Mas Asmi, ya, ini menjawab akun Litab Dimas, ya. Monggo Mas Asmi, saya persilakan. Oke, terima kasih Bung Kapus. Terkait dengan akun Litab Dimas, nanti eh, silakan Bapak Ibu melengkapi persyaratan yang sudah nanti akan disampaikan oleh Pak Haidar. Utamanya kalau dalam Litab Dimas itu untuk pembuatan akun itu harus eh, yang paling utama homebase-nya harus di UIN Ponorogo dulu. Kemudian yang kedua ada NIDN atau nanti NUPTK dan kemudian ada Jabfung. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Sekretaris terkait persyaratan. Karena di sini saya admin itu hanya menerima data apa yang sudah ada. Jadi yang sudah ada di akun Litab Dimas itu yang kalau sesuai maka nanti kita bisa verifikasi akun itu. Kalau belum sesuai, ya mohon maaf, kita kasih catatan untuk disesuaikan.
Itu untuk terkait eh, akun ya. Terus sekalian saya pengen menyampaikan terkait akun Litab Dimas karena akun Litab Dimas ini mulai tahun 2025 kemarin untuk penelitian 2025 itu mengalami beberapa penyesuaian utamanya terkait dengan blokir ya. Auto block system itu memang eh, langsung dari pusat. Jadi bukan admin Satker yang kemudian eh, memblok akun Bapak Ibu yang belum memenuhi tagihan. Karena itu di apa namanya muncul Kak itu untuk me- membantu para admin untuk menseleksi peneliti-peneliti yang belum memberikan mengupload tagihan-tagihan di tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Karena kalau dulu masih dilakukan manual. Jadi waktu desk evaluation itu para peneliti harus eh, apa admin dan juga LPPM harus menseleksi satu persatu peneliti-peneliti punya tagihan atau tidak. Tetapi dengan fitur baru auto block system itu LPPM dan juga admin itu sangat terbantu untuk melihat bagaimana progres tagihan penelitian Bapak Ibu semuanya. Jadi yang paling penting untuk menghindari blok, saya kira pertama tadi akun harus sinkron dulu dengan Sinta, maka Bapak Ibu harus sering-sering update Sinta. Kemudian nanti disinkronkan di Litab Dimasnya. Jadi dari akun Sinta itu kemudian nanti akun Litab Dimas akan membaca dan itu yang kemudian akan digunakan untuk mensinkronkan. Kemudian eh, yang kedua terkait dengan tagihan output. Ya, output utamanya ada logbook, kemudian ada yang baru itu harus mengunggah abstrak, harus mengunggah abstrak. Itu juga harus dipenuhi supaya tidak terhindar dari blok. Untuk beberapa hal yang saya sampaikan di atas tadi, itu nanti ketika Bapak Ibu sudah memenuhi, maka akun itu secara otomatis akan terbuka. Nah, tapi di satu sisi, ketika pada bagian outcome, ya Bapak Ibu belum me- sudah mengupload outcome artikel ataupun HKI, itu perlu melalui verifikasi admin untuk melihat substansi. Contoh artikel tadi yang disampaikan oleh Bu Kapus, misalnya artikel itu tidak sesuai dengan tema penelitian Bapak Ibu. Nah, itu perlu dibaca. Terus kemudian kita juga melihat artikel itu terbit di jurnal Sinta berapa gitu. Kalau sesuai juknis, eh, ya nanti kita loloskan. Kalau tidak sesuai juknis, kita akan beri catatan. Kalau kita loloskan, itu pasti nanti ada keterangan selesai dan autoblognya terbuka. Kalau belum, itu berarti autoblognya masih ada. Itu. Terus eh, ada lagi yang berkaitan dengan eh, apa namanya fitur-fitur baru. Contoh misal di di persyaratan 2026 nanti tagihan outputnya itu salah satunya adalah peneliti harus bisa mengupload dokumen kemanfaatan. Itu ada di bagian output. Nah, dokumen kemanfaatan itu nanti eh, yang menyatakan bahwa penelitian itu bermanfaat untuk instansi, lembaga, atau lain sebagainya. Itu terkait dengan eh, dinamika yang ada di akun Litab Dimas. Saya kira itu dulu Bu Umi terkait dengan akun Litab Dimas. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Asmi penjelasan soal akun yang memang sangat penting ya karena akun itu adalah pintu masuk sekali lagi itu sudah disampaikan oleh Bu Kapus tadi. Bu Kapus ada tambahan sebelum kita masuk ke regulasinya. Jadi terkait dengan tadi status P3K dan CPNS ini kan menjadi dinamika baru ya saya kira dibanding tahun yang lalu gitu kalau untuk tahun ini. Oke, langsung aja. Oke.
sebentar ya. Jadi saya review lagi beberapa pertanyaan ya. Jadi tadi timeline tentu saja kita akan rilis secara ofisial sebentar lagi untuk yang dari versinya LPPM ya untuk juknis penelitian. Tentu saja timelinenya tidak jauh-jauh dari pusat ya, karena kita sudah buka ya. Dan mohon Bapak Ibu untuk segera membuat proposal dan bisa disubmitkan gitu. Apabila ada kendala bisa menyampaikan begitu. Untuk P3K yang belum punya akun, P3K menurut regulasi yang disepakati oleh tim ya. Jadi P3K berhak untuk membuat akun. CPNS pun juga berhak membuat akun. Tentu saja validator kan akan menilai nanti. Intinya untuk membuat akun masing-masing P3K ataupun CPNS silahkan mengajukan akun. Meskipun ya jabatan fungsional asisten ahlinya masing-masing kan berbeda ya. P3K yang baru setelah kami telusuri, asisten ahlinya adalah sudah di awal, ya sesuai SK-nya, SK Jafungnya. Tetapi kalau CPNS itu SK Jafungnya ada di akhir. Kalau sudah 1 tahun baru ada pelantikan asisten ahli. Nah itu untuk menjembatani atau mencari jalan tengahnya adalah sama-sama berhak mengajukan akun Litap Dimas, ya itu yang pertama. Terus yang kedua yang perlu kita garis bawahi juga bahwa khusus dosen P3K atau dosen CPNS memang berhak ya menjadi ketua pengusul ya. Nah, jika kan gitu ya. Jika jabatan fungsional asisten ahli sudah mencapai 1 tahun, artinya apa? Kalau sudah mencapai satu tahun, status CPNS kan sudah menjadi C-nya kan hilang ya. Kalau P3K kan tetap kan gitu ya. Jadi bisa mengajukan sebagai ketua, tetapi kalau belum 1 tahun, berarti P3K maupun dosen CPNS bisa mengajukan tetapi hanya menjadi sebagai anggota. Dan di klaster ke-6 yang kita tuangkan dalam juknis yang sudah dirilis, 6 klaster yang kapasitas tentu saja untuk dosen P3K baru dan dosen CPNS tidak bisa masuk di dalam klaster kapasitas karena diajukan secara individu dan syaratnya adalah asisten ahli yang sudah 1 tahun dan dibuktikan dengan SK terlapir di situ. Jadi itu ya untuk apa regulasi yang mengatur kedua status ini. Terus anggaran ya tadi sudah disebutkan juga ya mudah-mudahan tahun ini memang ada good news ya good news dan bisa dimonitor mudah-mudahan nanti kira-kira berapanya itu kita belum bisa memutuskan akan tetapi kenaikan jelas ya karena tidak ada berita efisiensi. Nah, untuk menggunakan format RAB tentu saja silahkan saja membuat anggaran yang sesuai maksimal. Karena di Juknis pusat dan Juknis di Satker itu sama ya nilai maksimalnya. Jadi dimaksimalkan nggak apa-apa untuk membuat sebuah dokumen RAB-nya. Nah, sekali lagi saya mapping lagi dari awal bahwa proposal nanti bersifat double blind review ya. Jadi tidak perlu dibuat cover yang ada identitasnya. Jadi langsung ke artikelnya karena ada uh, proses double blind review. Jadi begitu. Itu tolong diperhatikan Bapak Ibu peneliti ya. Dan tambahan lagi tadi ada pertanyaan apabila nanti penggunaan Kunturnitinya diofisialkan misalkan harus melalui portal tertentu yang ditunjuk. Nah, ini ada pertanyaan bahwa eh, ketika nanti terjadi penumpukan, ya, ini pertanyaan dari Bapak Faizin ya, kira-kira mitigasinya bagaimana? Ya tentu saja kami LPPM berusaha semaksimal mungkin untuk membuat apa namanya upaya yang semaksimal mungkin agar tidak tidak apa ya ya semua terakomodir lah gitu ya. Dan di Juknis nanti seperti Juknis pusat juga sama di dalam melampirkan syarat, salah satunya adalah syarat keaslian atau bebas plagiasi kan ada surat pernyataan bermaterai dan dilampirkan bukti tunitinya gitu. Jadi memang ini eh, kita menyesuaikan nanti sistemnya mudah-mudahan setelah agenda ini kita bisa
press release lagi bahwa beberapa petunjuk-petunjuk ini kita akan rangkum di dalam satu press release sebagai turunan dari juknis akan mempermudah para peneliti memastikan bahwa statusnya bisa nggak mengajukan kan gitu ya. Kemarin juga banyak pertanyaan dari para dosen P3K yang memang sebenarnya kita bisa bisa mengajukan atau tidak kan gitu. Nah, ini mungkin ada tambahan dari Pak Asmi juga. Tetapi Bapak Ibu memang yang baru dokumen kemanfaatan itu menjadi sesuatu yang wajib di tahun 2026 ini ya. Nah, jadi kita juga akan mengakomodir ya. Nah, dan itu bentuknya seperti apa ya nanti kita tuangkan di juknis. Pak Asmi monggo tambahannya. Oke, terima kasih Pak Haidar. Saya ingin merespon pertanyaannya Pak Zulfikar ya terkait dengan jika mengajukan proposal Itab Dimas ke pusat dan juga Satker, namun lolos keduanya, apakah itu boleh memilih? Terkait dengan hal ini, perlu Bapak Ibu eh, ketahui bahwa mulai 2026 ini akun Itab Dimas itu selalu berkembang ya. Jadi eh, akun Itab Dimas itu dia dinamis. Memang dia dikembangkan eh, untuk menselaraskan dengan juknis. Ada beberapa hal, ada beberapa case, kadangkala di juknis itu bilangnya A, di Litab Dimas itu bilangnya B. Jadi Litab Dimas itu hari ini sedang menyesuaikan dengan juknis-juknis yang sudah dibuat, sedangkan kadang juknis itu juga berubah dari pusat. Nah, sehingga terkait apa namanya penelitian pusat dan satker, peneliti itu memang sejak awal harus memilih, ya, karena memang hidup itu pilihan, Pak Zul ya. Jadi peneliti itu sejak awal harus sudah memilih mau eh, apa submit ke satker atau di pusat, dan itu harus dimantapkan. Karena apa? Yang terbaru update awal tahun kemarin itu, kira-kira tanggal 1 atau 2 itu, sudah diberikan proteksi supaya peneliti itu untuk 1 tahun itu hanya boleh mengajukan satu judul proposal saja. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah eh, mensubmit satu proposal satker, itu nanti secara otomatis sistem itu akan menolak ketika Bapak Ibu mensubmit proposal di pusat. Itu yang kemudian sudah dikembangkan. Karena apa? Ini mengaca pada beragam case sebelum-sebelumnya. Peneliti itu memang kreatif gitu ya, Bapak Ibu semuanya idenya luar biasa sehingga dia mencoba beberapa cara untuk melakukan penelitian. Karena itu kan kewajiban Tridharma kita dan itu sebenarnya tidak salah. Tetapi ini saya nggak tahu apa kebijakan dari pusat. Sehingga setiap peneliti itu hanya boleh didanai oleh satu pendanaan saja, gitu. Jadi kalau misalkan di syarat itu kan juga disebutkan di Juknis bahwa peneliti itu tidak bisa mendapatkan pendanaan dari baik itu dari Kementerian Agama ataupun kementerian-kementerian lain gitu. Makanya di situ dijelaskan peneliti Tab Dimas itu nggak boleh dapat penelitian murah juga. Artinya harus milih salah satu gitu. Sehingga sekali lagi itu harus benar-benar dipilih sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya itu eh, kecolongan. Seringkali kampus itu kecolongan. Ada peneliti yang mengajukan proposal di Satker. Ya, kita tahu lah Satker nggak begitu besar. Kalau dibanding dengan pusat pasti kalah gitu. Karena peneliti ingin mendapatkan dana yang besar dengan jangkauan yang luas, mungkin seperti itu area penelitiannya. Maka dia mengajukan juga di pusat. Ketika eh, di, diputuskan mau mengambil mana, padahal di Satker sudah melakukan perjanjian kontrak. Nah, itu juga menjadi problematis juga. Itu kemarin juga kita sudah sampaikan kepada teman-teman semuanya, khususnya di LPPN. Dan memang itu juga bijaki oleh akun juga untuk memberikan kesempatan pada peneliti hanya satu proposal yang boleh disubmit, memilih antara satker atau pusat. Nah, itu juga perkembangan baru dari akun Itab Dimas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau submit 2 proposal, pasti nanti yang pertama yang diperbolehkan, yang kedua sudah jelas ditolak oleh akun. Itu sudah otomatis.
Kemudian menambahi apa yang disampaikan Bu Korpus tadi terkait beberapa peneliti yang migrasi dari kampus dulu di awal mengabdi di kampus lain, kemudian sudah memberikan akun Litab Dimas di kampus tersebut, maka tadi sudah disampaikan harus bersurat ke Subdit Litab Dimas eh, pusat, dan yang bersurat itu kampus lama, LPPM kampus lama. Jadi Bapak Ibu untuk minta tolong LPPM lama untuk bersurat ke Subdit menyatakan bahwa nama-nama ini sudah bukan menjadi peneliti di kampus ini, kemudian dia sudah berpindah ke kampus mana kayak gitu. Nanti surat balasan itu baru yang kemudian akan kita pakai untuk membuat. Karena nanti pusat itu pasti akan melihat track record eh, Bapak Ibu di kampus yang lama. Apakah di kampus yang lama itu Bapak Ibu masih punya tagihan atau tidak? Kalau punya tagihan, tagihan itu tetap akan dikejar, jadi tidak akan dihapus. Jadi eh, data yang dimasukkan dalam akun Litab Dimas itu dia akan terekor terus. Jadi dimanapun Bapak Ibu pernah mendapatkan bantuan, di situ melekat juga tagihannya. Maka menghapus akun Litab Dimas itu tidak diperkenankan. Yang ada adalah dipindahkan gitu, dipindahkan. Sehingga kalau misalkan eh, ingin melakukan penelitian, maka diselesaikan dulu di kampus yang lama, kemudian masuk di kampus yang baru. Sehingga admin sini tidak 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 ikut campur urusan tagihan-tagihan di dulu. Jadi kita terima ya sudah sesuai data gitu aja. Itu tetap tetap bisa kita bantu. Artinya ketika sudah di sini maka sudah sesuai prosedur, misalkan persyaratannya sudah lengkap, nah, kita bisa verifikasi akunnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait eh, perpindahan akun. Terima kasih Pak Sekretaris. Baik, terima kasih Pak Asmi atas masukannya. Eh, Bapak Ibu peneliti, kita tentu saja tidak bisa merangkum semua pertanyaan yang muncul di beberapa chat dan mungkin masih ada di masing-masing Bapak Ibu peneliti ya. Tentu kita menyediakan form dan kita sedang berusaha untuk memaksimalkan official website terkait misalkan ada pertanyaan tadi apakah ada template dokumen kebermanfaatan gitu ya. Nah, tentu saja kita ke depan akan mengawal penuh ya, dan kita akan melakukan sosialisasi bagaimana petunjuk dalam template gitu ya, termasuk template nanti yang dimaksud dummy itu bagaimana, terus dokumen kebermanfaatan atau draft artikel yang dimaksud atau executive summary. Dan tadi ada pertanyaan juga, kalau tempat di akun Kitab Dimas untuk dokumen kebermanfaatan mau ditaruh di mana kan gitu. Sementara tidak ada feeder yang mengakomodir karena di situ tulisannya kalau di output itu hanya laporan dan ya lengkap, draft artikel dan executive summary gitu ya. Apakah itu nanti menjadi sebuah lampiran atau bagaimana? Nah, tentu saja kita akan kita mencoba untuk merespon itu secara bertahap ya Bapak Ibu, karena di aplikasi Tetap Dimas saya kira hari ini sedang dinamis sekali, akan ada maintenance-maintenance lagi mungkin ya barangkali, dan tentu akan menambah misalkan tentang kalau bermanfaat mungkin tempatnya di feeder yang baru atau kolom yang baru. Saya kira itu nanti kita tunggu saja wait and see, dan beberapa hal akan kita infokan kembali ya. Itu yang terpenting sih saya kira. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada atau mau langsung saja, masih ada kesempatan 5 menit. Saya tambahkan Pak Sekretaris terkait outcome tadi kemarin sudah disetting oleh pusat itu dimasukkan ke dalam bagian output. Nah, itu ada beberapa peneliti yang mungkin sudah nampak di 2026 ini outputnya. Misalkan sudah apply proposal gitu ya, itu sudah muncul di dokumen output. Eh, Sekali lagi itu selalu berubah-ubah dalam arti penyempurnaan ya di Litab Dimas itu.
Mungkin ada yang mengatakan dulu nggak ada ini kok tiba-tiba ada. Yang penting acuan pertama kita adalah juknisnya. Contoh misal kemarin eh, para peneliti di 2023 yang harusnya tahun ini harus sudah menyelesaikan tagihan di beberapa klaster tertentu, khususnya klaster interdisipliner itu kan eh, selambat-lambatnya 3 tahun. Kemarin itu juga banyak yang kena blokir yang interdisipliner. Padahal blokirnya itu harusnya nanti di 2026 akhir untuk penelitian 2027. Nah, itu juga kami juga melayangkan protes ke Subdit. Akhirnya apa? Besok itu juga dirubah ternyata. Di Litabdimas itu teman-teman yang eh, memiliki mengikuti klaster interdisipliner di tahun 2023 meskipun belum memenuhi tagihan, nah itu juga terbuka blokirnya gitu. Karena memang sekali lagi yang kita perlu jadikan acuan itu adalah juknis nih. Sekali lagi juknis itu akan menjadi acuan kita. Litabdimas itu hanya sebagai tools untuk mempermudah pekerjaan pengadministrasian riset. Ngoten. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, siapa? Oke, mantap. Oke. Nah, itu kalau sudah senang itu beda. Kurangnya 9 tahun. Oke, masih ada satu pertanyaan saya kira ya. Ini eh, ada pertanyaan dari Mbak atau Bu Zahra. Saya P3K per 1 Maret 2025. Berarti kalau dihitung 1 tahun, logisnya adalah 1 Maret 2026 ya. Berarti untuk hari ini belum 1 tahun. Artinya berhak hanya menjadi anggota. Muatan nggih. Monggo, monggo. Mas Rafiq atau kayaknya mau raise hand. Oke, silakan. Atau kita cukupkan dulu karena sudah lumayan lama kita, 1,5 jam. Masih ada 3 menit, Bapak Ibu. Nanti bisa untuk mengadukan yang belum terakomodir di form. Punyanya Pak Ali yang banyak tadi yang 2002. Oh, tadi ya ada pertanyaan dari Katanya mau dikomunikasikan dengan pimpinan, Pak. ya. Untuk merespon dari Pak Muhammad Ali tadi ada ini Pak Muhammad Ali mungkin nanti akan kita hubungi secara khusus ya karena memang Pak Muhammad Ali tercatat tagihannya kan ini yang dimaksud penelitian tahun berapa dan sebagainya kita lakukan diskusi dulu nggih. Jadi ini yang terkait dengan apakah tidak ada keringanan itu yang perlu kita sounding dulu saya kira. Tadi Pak Ketua juga sudah apa namanya ada informasi bahwa kita akan mengakomodir beberapa tagihan-tagihan tahun lalu yang memang masih autoblok untuk peneliti-peneliti yang senior saya kira ya. Jadi kita akan memforumkan, kita tunggu saja nggih Pak Ali info dari kami untuk itu. 2020. Ya, ya. Karena ya nanti kita konfirmasi ulang ya Pak Ali ya untuk itu. Terus yang terakhir CMS Bu Fajar, Pak Izin, CMS yang sudah tertulis AA di sisternya apakah juga harus ya tidak bisa mengajukan menjadi ketua peneliti ya Mbak Fajar atau Bu Fajar, jadi bisa menjadi anggota begitu. Jadi ini alhamdulillah di tahun 2026 ini CPNS dan P3K bisa mempunyai hak yang sama, tetapi yaitu tadi dengan catatan dan syarat yang berlaku. Oke, begitu nggih Bapak Ibu. Ada Pak, satu. Ya, 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 monggo, monggo. Oh ini, pangapunten, untuk masing-masing klaster itu selama ini kan tidak disebutkan apa kuota batas maksimal yang akan diterima berapa proposal. Nah, apa Ya. memungkinkan jadi biar kita tahu, oh yang diterima untuk interdisipliner misalkan 25 proposal, yang kapasitas 25 proposal, mboten apa mboten bebas mawon, mboten. Iya, untuk apa Pendanaan namanya? maksudnya, Ya, pendanaan sehingga kuota ya, terkait nggih, kuota nggih, dua iya ini nggih. sehingga Kuota itu ya, nggih, sampun. Kuota eh, ya.
Sehingga kalau sudah ada kuota dari awal, kan kita sudah ketahui dari anggaran 3 miliar Ya, itu, berarti untuk yang interdisipliner dapatnya per A sekian, karena kan maksimal ya, yang diterima hanya 25 proposal, misal kayak ya, gitu. ya, betul. Baik, itu saya kira pertanyaan yang bagus buat kami ya. Jadi sebagai bahan juga, bahan diskusi, karena tim penelitian itu tentu saja melibatkan dari banyak unsur ya, dari unsur pimpinan, dari unsur komite, dari unsur reviewer, dan lain sebagainya. Tentu saja kita belum bisa merilis untuk informasi itu untuk di sesi sosialisasi kali ini. Apabila nanti ada info terbaru, tentu kami rilis Bu Eni ya. Jadi kita belum bisa memastikan untuk mapping seperti itu. Apalagi menyoalkan anggaran itu kan tadi sifatnya adalah tentatif ya. Nah, sudah digarisbawahi bahkan timeline juga tentatif. Jadi apabila ada perubahan-perubahan tentu saja kita akan sampaikan. Saya kira kita belum bisa memastikan untuk hari ini. Akan tetapi kuota itu saya kira kalau di kita itu kalau kita lihat secara konteks sebelum-sebelumnya itu biasanya berjalan sesuai dengan animo gitu loh. Nah, kalau kita lihat di penelitian kemarin kan sekitar 70 ya antara segitu ya 70 ke bawah atau 70 ke atas. Jadi tinggal di mapping lagi. Apabila hari ini dengan calon penelitinya semakin banyak, tentu saja ini akan kompetisinya akan semakin luar biasa gitu. Ya saya kira kita wait and see dulu nggih kalau untuk itu. Nah, mudah-mudahan ada segera informasi begitu. Gitu. Ya, Nggih, Bu Eni nggih. ya, gitu, Pak. Ya. Nggih, sampun nggih Bapak Ibu karena sudah 10.31 dan di chatroom jangan lupa mengisi eh, apa namanya form kehadirannya sebagai bukti kita sudah berkomitmen ya untuk mengawal dan mengembangkan diri di proses penelitian ini karena memang sudah menjadi kewajiban kita, kewajiban tridharma kita. Terakhir Bu Kapus mungkin ingin menyampaikan eh, apa yang perlu disampaikan gitu, yang penting gitu untuk jadi penutup. Halo Bu. Oke, saya kira sudah eh, ya Bu. Masih mute Bu. Ya, masih mute mic-nya. Bapak Ibu, saya kira untuk juknis penelitian setelah ini nanti Iya. Suaranya anu Bu, melayang lagi suaranya. Iya, iya, iya. secara detail Bapak Oke, baik Bapak Ibu peneliti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas atensi, atas waktu yang menyempatkan diri untuk bergabung dalam sosialisasi ini. Dan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan tahun ini semakin meningkat, semakin berkualitas gitu ya. Kuantitasnya juga saya pastikan pasti akan bertambah ya. Jadi begitu, saya mewakili LPPM, mewakili pimpinan LPPM, pimpinan UIN Ponorogo, dan sekali lagi terima kasih tadi Pak WR1 yang sudah membuka acara ini. Dan saya tutup dengan satu quote yang penting ya, bahwa riset yang baik tidak berhenti pada proposal,
tetapi berlanjut pada karya yang beri makna. Dari gagasan lahir pengetahuan, dari pengetahuan lahir perubahan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan hari ini bisa memahamkan teman-teman, Bapak Ibu peneliti, sehingga nanti bisa memberikan atau mensubmit proposal terbaiknya. Dan nanti akan segera kita rilis secara ofisial, juknis, agar bisa dimonitor dengan seksama dalam tempo yang menyesuaikan. Saya kira. Tidak Oke, bisa. terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi terima Terima kasih Pak kasih. Billahi Sekretaris. taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Buatan foto bersama, Pak. Oke, tadi saya fotoi terus ya Bu ya. Oh, bisa. Diam-diam saya foto terus ya. Oh, siap. Nggih. Ya, Cantik dong. Mas ya, Mbak ini akeh Ahmad. dewi. ya. Terima Mas kasih. Terima Asmi kasih. kalau chat Mas Asmi nggih. Kenapa, Bu? Oke, Anu, oke. yang punyanya Bu Nur. Oh, nggih, wow, jenengan WA, nggih. Nggih, nggih. Belum saya lihat. Nggih, Nggih. nggih, Mas. Nggih, matur nuwun. Salam Pak Lukman. Sedang dipantau Pak Lukman. Sedang dipantau oleh Prof. Lukman. Monggo. Ditunggu Pak Lukman. Silakan Bapak Ibu jangan jangan segan-segan untuk berkunjung ke LPPM nggih. Monggo ini LPPM sekarang semakin enak tempatnya ya. Jadi disediakan coffee break, Oh, ada lemes kopinya. ada Ya, gitu ya. alhamdulillah. Kalau siang ada makan siangnya buatan Pak Sekretaris. Wah, itu Ada nanti. harus ada nanti. Kan tempatnya orang-orang ini di sini. Banyak dolar di sini. Yang pasti Oke. banyak yang bersodakoh Pak. Ya, ya, ya. Dan RC nggih, Bapak Ibu RC pusat ada di LPPM. Oke, jangan Siap. lupa. Oke, Pak Luk. Oke, siap ngopi. Oke. Yes, tutup ya.